Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita sehingga dengannya kita dapat melanjutkan materi kita pada kitab Bulughul Maram yang alhamdulillah ya insya Allah kali ini kita akan membahas bab tentang tayamum. Kita langsung saja bacakan hadis nomor 136 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diberikan kepadaku 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada orang nabi pun, ya, yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku, kata Rasulullah. Yang pertama, aku ditolong dengan perasaan takut yang menghinggapi para musuhku sejauh sebulan perjalanan. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, dijadikan bumi ini sebagai tempat sholat dan alat bersuci bagiku. Sehingga siapa saja yang mendapati waktu sholat, hendaknya dia melaksanakan sholat dimanapun dia berada. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis ke-137 dari riwayat Muslim, dari hadis Huzaifah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa dan dijadikan tanahnya untuk kami sebagai alat bersuci jika kami tidak menemukan air. Nah, itu ya. Tayamum ini, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tayamum ini menggantikan posisi air ketika kita tidak menemukan air. Contohnya, sudah masuk misalkan waktu zuhur, lalu kemudian kita mau sholat, dan pada saat itu kita tidak menemukan air. Maka syariat kita memerintahkan untuk menggunakan tanah atau menggunakan debu untuk bertayamum. Nah, tayamum ini ada 2 ya cara kita bertayamum yang insya Allah akan dijelaskan nanti pada hadis-hadis selanjutnya. Namun untuk mengawali, saya akan praktekkan bagaimana cara bertayamum. Yang kita ketahui bahwa cara bertayamum itu ada 2. Yang pertama, kita tepukkan tangan kita ke tanah begitu ya. Di hadis yang sahih mengatakan bahwa hanya sekali tepukan saja. Sedangkan hadis yang mengatakan 2 kali tepukan, yang pertama untuk wajah, yang kedua untuk tangan, itu hadisnya sangat dhaif. Bahkan Ibnu Hajar sendiri yang mengatakan hadisnya lemah. Kan tetapi ya di samping itu terserah mau pilih yang mana saja. Kan tetapi kalau misalkan kita merujuk kepada hadis yang sahih, tepukannya hanya sekali saja. Saya berikan contoh. Pertama, kita tepukan tangan kita sekali ke tanah, lalu kemudian kita usap ke wajah, lalu kemudian kita usap telapak tangan kita ini, ya, dua-duanya dari yang kanan. Ini ya yang pertama. Yang kedua, yang biasa kita temukan di masyarakat dan diajarkan oleh guru-guru kita, yang pertama sekali tepukan untuk wajah kita. Yang kedua, tepuk lagi. Lalu kemudian kita mengusapnya mulai dari yang kanan tentunya ya. Kita usap dulu dari ini telapak tangan kita ini yang bagian depannya. Nah, seperti ini caranya. Di sini dulu. Nah, lalu kemudian kita gunakan yang ini, yang telapaknya ini. Nah, saya ulang. Seperti ini caranya. Nah, lalu yang kedua, yang kiri
sama. Itulah cara bertayamum yang kedua. Kalau misalkan cepatnya, yang pertama kita tepuk dulu, kemudian kita basuh wajah, tepuk lagi. Kalau misalkan di sini banyak ya debunya, kita tepuk saja. Apa namanya? Kita seperti ini. Nah, kita ambil, lalu kemudian untuk tangan, ini baru dia selesai. Gitu ya, saya bertayamum. Insya Allah kita akan bahas nanti hadis-hadis tentang praktek tayamumnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sampaikan bahwa disyariatkannya tayamum sebagai ganti dari air ketika kita tidak menemukan air atau karena ketidakmampuan kita untuk menggunakan air. Misalnya orang apa namanya badan-badannya luka misalnya sehingga tidak memungkinkan dia menggunakan air, maka silahkan dia bertayamum. Kemudian ketika ada persoalan bahwa kita sudah tayamum, terus kita sudah sholat. Lalu kemudian waktu sholat ini belum berakhir. Misalkan sholat zuhur ya. Kita sholat zuhur dengan tayamum. Ya, karena kita tidak mendapatkan air. Lalu kemudian kita tayamum. Setelahnya kita sholat. Sudah selesai sholat. Lalu kemudian kita mendapati air. Sementara waktu sholat belum berakhir. Nah, pertanyaannya, apakah kita mengulangi sholat kita atau cukup dengan sholat yang tadi yang sudah kita lakukan? Nah, jawabannya adalah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ada dua laki-laki yang tidak mendapatkan air, lalu kemudian mereka bertayamum dan sholat berjamaah. Nah, setelahnya mereka mendapatkan air. Pada saat itu waktu sholat masih belum berakhir. Yang satunya dia cukup dengan sholatnya tadi yang sholat zuhur tadi. Lalu kemudian orang yang kedua dia sholat kembali. Lalu kemudian diadukanlah peristiwa ini kepada Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW menjawabnya seperti ini. Adapun untukmu, kamu sudah melakukan yang sunnah. Artinya yang tadi, yang tidak sholat kedua kalinya. Lalu kemudian dikatakan kepada orang yang mengulangi sholat, dikatakan kepadanya bahwa engkau mendapatkan 2 pahala. Nah, jadi silahkan pilih yang mana saja. Intinya Islam mah tidak memberatkan. Kalau misalkan kita tayamum lalu kemudian sholat dan setelah selesai melaksanakan sholat kita mendapati air, nah, cukup kita sholat kita yang tadi itu sudah mencukupi. Lalu kemudian kalau misalkan ingin sholat, kita mendapatkan 2 pahala. Itu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita lanjut hadis ke 139. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku terkena junub dan aku tidak menemukan air. Maka aku pun berguling-guling di tanah seperti berguling-gulingnya seekor binatang. Kemudian aku menemui Rasulullah SAW dan aku menceritakan peristiwa tersebut hingga beliau bersabda, sesungguhnya cukup kamu melakukan seperti ini. Lalu beliau menepukkan tangannya ke tanah sekali tepuk. Ini hadisnya sahih ya. Kemudian beliau mengusap tangan kiri ke atas tangan kanan. Bagian atas telapak tangan. Dan juga wajah beliau. Nah ini ya tadi yang saya sebutkan. Beliau menepuknya sekali tepukan. Kemudian mengusap tangan kiri ke atas tangan kanannya. Nah ini saja. Ya, bukan sampai ke siku. Namun adapun yang sampai ke siku itu tidak mengapa insyaallah ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh orang yang sedang junub
boleh bertayamum. Tetapi tayamumnya bukan seperti peristiwa yang disebutkan oleh sahabat tadi, dia berguling-guling begitu, bukan. Cukup ya bagaimana tata cara kita bertayamum yang tadi yang sudah saya praktikkan, itu sudah cukup ya untuk orang yang sedang junub. Apalagi ya yang parah, barangkali dia pakai debu atau pakai tanah, dia ambil, dia basuh ke kepala sampai ke kaki misalkan, itu salah ya. Cukup kita bertayamum, itu sudah mewakili, dan kita menjadi suci dari hadas. Sekali lagi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang junub dan tidak mendapati air, cukup bagi kita untuk bertayamum lalu kemudian kita sholat. Nah, adapun posisi tayamum ya, ketika kita melakukan sholat itu, seyogianya setiap kita melaksanakan sholat, apabila kita tidak mendapati air, maka kita bertayamum. Bertayamum maksudnya adalah ketika kita mau sholat, maka kita harus tetap bertayamum. Bukan seperti kita misalkan sekarang bertayamum nih untuk sholat zuhur. Lalu kemudian tayamum kita yang kita gunakan untuk sholat zuhur itu kita gunakan di waktu sholat asar juga. Nah, itu tidak dibenarkannya. Sekali tayamum untuk sekali sholat, itu inti nama. Adapun dengan hadas besar dan hadas kecil ya sama saja. Kalau misalkan kita tidak mendapati air, mau baik kita hadas kecil maupun hadas besar, cukup kita tayamum seperti tadi yang saya contohkan. Hadis Rasulullah SAW yang ke-140. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepukkan kedua telapak tangan beliau ke tanah. Kemudian beliau menghembusnya dan mengusapnya ke wajah serta dua telapak tangannya. Nah itu dia yang tadi ya. Kalau misalkan kita tepuk tangan kita ke tanah, lalu kemudian mungkin yang menempel di telapak tangan kita ini banyak, kita tiup saja. Atau kata para ulama kita seperti ini saja, kita benturkan tangan kita seperti ini, ditepuk begini. Nah, begitu ya penjelasan tentang tata cara tayamum ini ya, yaitu menepukkan kedua tangan ke tanah dengan sekali tepukan. Ingat ya, sekali tepukan, lalu mengusap wajahnya dengan telapak tangan, dan kedua telapak tangan saling mengusap bagian atasnya, baik untuk hadas kecil maupun hadas besar. Nah, mengusap bagian atasnya itu yang ini yang kita usap. Nah, cukup seperti ini saja. Nah, gitu ya. Juga di sini disebutkan intisari daripada hadis ini, disyariatkannya meniup tangan seusai memukulnya ke tanah. Maksudnya seusai kita menepukkan ke tanah ini, nah, kita disyariatkannya untuk meniupnya. Kita ditiup. Adapun penjelasan daripada guru-guru kita juga, setelah kita tepukan ke tangan, lalu kemudian tangan kita itu ditepuk seperti ini katanya ya. Itu silahkan ya. Pilih yang mana saja. Tapi kalau di sini disebutkan bahwa cukup kita meniupnya saja. Intisari selanjutnya adalah wajibnya tertib dalam tayamum, baik untuk hadas kecil maupun hadas besar. Berarti tertib di sini maksudnya adalah wajah dulu baru telapak tangan. Bukan telapak tangan dulu lalu kemudian wajah. Itu ya yang maksud dengan tertibnya di sini. Mudah-mudahan ini dapat dipahami. Kita lanjut kepada hadis-hadis dhaif ya, seputar tayamum. Yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tayamum dilakukan dengan 2 kali tepukan. 1 tepukan untuk mengusap wajah dan 1 tepukannya lagi untuk mengusap kedua tangan hingga bagian siku. Akan tetapi derajat hadis ini disebutkan bahwa dhaif jiddan. Ya, hadisnya dhaif jiddan.
Dan para ulama mengutarakan bahwa hadis-hadis yang menyebutkan 2 kali tepukan itu tidaklah sahih. Termasuk di antaranya ialah Ibnu Hajar ya. Beliau mengatakan hadis ini dhaif ya. Hadis-hadis yang menyebutkan 2 kali tepukan itu, kata beliau, hadisnya dhaif semua. Begitu juga dengan Syekh Albani. Beliau juga menegaskan kedhaifannya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengutarakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanah merupakan alat bersuci umat Islam. Kendati pun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Walaupun kita tidak menemukan air selama 10 tahun, maka kita wajib bertayamum. Lalu kemudian setelah 10 tahun misalkan kita menemukan air, maka kita wajib mandi. Itu ya, hadis ini hadis hasan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu dicatat baik-baik. Boleh kita menggunakan semua ya di sini atau seluruh permukaan bumi untuk bertayamum dengan catatan. Catatannya apa? Dengan syaratnya harus suci. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanah merupakan alat bersuci umat Islam tanpa memberi batasan, tanpa. Tapi tetap intinya atau syaratnya harus suci. Jangan sampai misalkan kita menemukan tanah yang dimana telah dikencingi oleh hewan begitu atau oleh manusia, terus masih kelihatan basah-basah atau agak kering lah, lalu kita menggunakan hal itu untuk bertayamum, maka itu tidak sah nanti tayamum kita. Itu pun dengan orang yang sakit ya atau terluka, dia boleh bertayamum apabila dia tidak mendapatkan air, sebagaimana disebutkan di sini bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata terkait tafsir firman Allah Azza wa Jalla, dan jika kamu sedang sakit atau dalam perjalanan, ini ya potongan ayatnya. Jika seorang terluka dalam peperangan atau terkena bisul, lantas dia mengalami junub dan dikhawatirkan akan mati kalau dia mandi ya, maka hendaklah ia bertayamum. Hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni. Derajat hadis ini disebutkan di sini bahwa hadisnya dhaif ya. Lalu kemudian bagaimana dengan masalah mengusap perban atau pembalut? Disebutkan di sini bahwa dari Ali radhiyallahu anhu, dia menuturkan, salah satu pergelangan tanganku patah, kata beliau. Lalu aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyuruhku agar mengusap perban. Hadis ini sama ya, dhaif jiddan juga, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis selanjutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang kisah seorang yang terluka kepalanya lantas mandi dan meninggal dunia. Kepalanya luka ya, lalu kemudian mandi, seketika dia meninggal dunia. Sesungguhnya cukup bagi laki-laki itu, kata Rasulullah ya, bertayamum dan membalut lukanya dengan perban, lalu mengusap perbannya, kemudian membasuh semua badannya. Itu hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad dhaif. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam Majmu' Fatawa mengenai masalah ini. Ada 2 pendapat, kata beliau. Al-Hulwani menyebutkan bahwa tentang pendapat itu, yang benar adalah boleh mengusap perban. Mengusap perban lebih utama daripada mengusap khuf, kata beliau. Dan selain mengusap khuf, sama juga dengan mengusap kaos kaki. Karena perban biasanya digunakan karena ada kebutuhan mendesak yang menuntut penggunanya. Dilanjutkan lagi bahwa, lagi pula, kata Syekh ya rahimahullah, perban dapat menimbulkan mudarat bila dilepas. Karena kedinginan misalnya, terluka pada saat berjalan tanpa mengenakan alas kaki. Dan menderita luka itu di antara alasan memakai perban. Betul ya.
Nah, jadi jika diperbolehkan mengusap khuf dan kaos kaki, maka kata beliau mengusap perban itu adalah lebih utama. Wallahu a'lam ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.